betul-betul shock. Dulu heran, kaget banget sama orang Malaysia tuh. Untuk support channel aku ya, supaya aku lebih berkembang lagi. Bukan akunya yang berkembang, channel aku yang berkembang kayak gitu teman-teman. Dengan cara like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tombol notifikasinya ataupun loncengnya supaya apa? Supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasi dan tidak ketinggalan. Support kalian tuh sangat-sangat berarti untuk aku, biar aku jadi tetap semangat kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi seperti yang ada di judul, kalian bisa lihat aku mau bahas tentang culture shock. Jadi ini seperti pengalaman aku yang baru pertama datang ke Indonesia, dari Indonesia ke Malaysia gitu teman-teman ya. Jadi kayak aku tuh nggak ada unsur untuk membandingkan atau merendahkan satu negara ke negara lain. Ini pokoknya pengalaman aku yang habis dari Indonesia ke Malaysia. Yang pertama ini ya teman-teman, ketika aku datang dari Indonesia ke Malaysia, yang pertama aku lihat, yang aku bikin kaget itu motor. Ya, motornya itu di sini tuh macam kayak banyak yang masih antik-antik kayak gitu teman-teman. Jujur nih, buat para TKI yang baru pertama masuk ke Malaysia pasti juga merasakan yang seperti saya ini ya, kayak kaget, kayak shock, kayak gimana gitu. Harus ngaku ya kalau katroknya seperti saya. Nah, aku tuh pertama lihat motor di sini kok semua ada keranjangnya gitu, kok lucu gitu. Ternyata ya emang itu di sini tuh emang harus ada keranjangnya setiap motor itu. Terus motornya itu masih kayak unik-unik gitu loh teman-teman. Kalau di tempat kita tuh kayak motor Legenda, motor Astrea macam itu, tapi di sini mereknya lain. Bentuk-bentuknya tuh masih di sini masih seperti itu, masih dipakai. Kalau tempat kita kan udah jarang ya, kalau di Indonesia, di tempat aku, tapi kayaknya udah jarang emang yang pokoknya bentuknya tuh lucu gitu. Kalau ada keranjangnya kita bisa juga taruh barang-barang kan di situ. Yang nomor kedua ini pasti para TKI ini juga sama seperti saya katroknya, atau orang yang berpelancong ke sini, yang liburan ke Malaysia pasti bingung ya waktu yang pertama. Hah, itu minum es kok talinya rapi ya? Ini tuh talinya tuh pakai rapiah gitu loh teman-teman. Nanti aku kasih gambar di sini ya, kalian biar tahu gitu yang di Indonesia ataupun yang di Malaysia mungkin mau ketawa bareng sama kita. Yang kata, jadi waktu itu aku masih nunggu bus lah, belum belum kemana-mana teman-teman, baru nyampe di sini mau ke tujuan aku ke Perak ini. Lihat itu apa, ada anak-anak itu pegang es, kok esnya kayak gitu bentuknya, plastiknya itu teman-teman. Jadi plastiknya tuh ada ikatannya rapiah gitu, jadi lucu banget. Waktu aku kerja di sini, kerja di kedai kan, aku waktu itu kan kerja di kedai ya, waktu itu aku juga udah ceritakan pengalaman aku waktu di kedai. Jadi itu ikatannya tuh malah lebih kuat daripada yang cuma pakai tali karet kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya lucu. Nomor tiga ini kalau di Malaysia itu teman-teman, di sini tuh kayak lembu, sapi, kerbau, kayak kambing itu diliar teman-teman, bukan dikandangin kayak tempat kita ini. Dan itu tuh banyak banget, dan itu emang apa, diperbolehkan. Herannya nggak ada yang curi teman-teman, nggak kayak tempat kita gitu harus dikandangin. Kadang ada yang sampai dibikinin rumah kayak gitu kan buat kerbaunya atau sapinya. Di sini tuh diliar kayak gitu loh teman-teman. Jadi kerbau-kerbau itu, sapi-sapi, lembu-lembu itu semuanya itu diliar. Jadi yang mau nanam sayur ataupun buah harus dipagar rapih teman-teman, rapat kayak gitu, biar tuh kerbaunya nggak masuk. Yang nomor 4 ini aku juga bingung ya teman-teman. Emang di sini tuh semua rata-rata rumah orang orang Malaysia itu semua, nggak Cina, nggak Melayu, nggak India, itu semua ada kayak besinya kayak gitu teman-teman. Apa itu namanya, grill, apa apa sih guys,
guys, aku nggak tahu. Jadi di setiap jendela sama di pintu depan, di pintu belakang itu semua ada besinya loh teman-teman. Apa itu namanya? Kalau di Indonesia apa ya namanya? Tralis kali ya. Tapi di sini tuh besinya bisa besar kayak gitu. Jadi pintu terus ada besinya kayak gitu. Apa namanya ya teman-teman? Gil. Apa aku lupa. Boleh komen apa ya teman-teman? Itu yang besi di depan pintu sama yang ada di tingkap itu kalau orang Malaysia itu apa sih? Jadi itu seperti ini. Nah, ini ada pintunya lagi teman-teman. Nomor 5 itu parkir ya teman-teman. Jadi di Malaysia itu nggak ada parkir, nggak ada tukang parkir yang kiri 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 kanan kanan kayak gitu, nggak ada teman-teman di sini. Aku tuh waktu itu pernah sampai heran gitu, kenapa kok di sini nggak ada namanya tukang parkir Pak Ci. Aku waktu itu pernah tanya sama orang tuh, ya ada, ini parkingnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh kayak ada cutnya kayak gitu teman-teman, nanti ditaruh di depan bagian kaca depan itu dari dalam, nanti dihadapin keluar kayak gitu teman-teman. Jadi ada orang yang bagian yang ngecek kayak gitu, cuma gitu aja. Jadi di setiap toko, rumah makan ataupun di restoran, hotel, pokoknya di mana-mana itu nggak ada yang namanya tukang parkir teman-teman. Jadi di sini tuh di kedai, depan kedai, di mana-mana itu nggak ada tukang parkir. Tapi herannya tuh mereka juga rapih kayak gitu loh teman-teman. Pokoknya tuh nggak ada, yang penting nggak senggol sana senggol sini kayak gitu kali ya. Dan bagusnya tuh mereka tuh nggak ada yang acak-acakan kayak gitu loh teman-teman. Aku mau yang depan, aku mau yang mungkin mau yang sejuk kayak itu, enggak, semua tuh rapih kayak gitu loh teman-teman. Keren banget pokoknya di sini tuh. Salut deh sama orang Malaysia. Nomor 6 atau nomor 7 teman-teman. Lupa aku. Nah, jadi di sini tuh aku kaget waktu pertama masuk tuh, kaget kok banyak orang India kayak gitu teman-teman. Banyak juga orang Cina. Ternyata tuh emang di sini penduduknya tuh campur-campur teman-teman. Ada orang Melayu, suku Melayu kayak gitu. Terus ada orang India, orang Cina itu paling banyak. Terus ada juga orang Pakistan kayak gitu, banyak-banyak teman-teman. Jadi mungkin kita dulu melihat orang apa, kalau mungkin kita dulu ya, aku kali ya, mungkin kalian juga sama, ngelihat orang India itu mungkin cuma ada di TV saja. Kalau di sini tuh enggak teman-teman, di sini tuh banyak banget orang India. Ternyata tuh emang di sini suku suku terbesar ketiga atau kedua itu emang orang India di sini, jadi banyak. Nomor 7 apa nomor 8 ya teman-teman, aku lupa. Pokoknya nomor selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh nggak bisa buang sampah sembarangan ya teman-teman. Pokoknya tempatnya tuh bersih banget. Walaupun di desa-desa, di kampung-kampungnya kayak gitu tuh bersih banget teman-teman di Malaysia itu. Jadi kayak banyak petugas pembersih pembersih jalan kayak gitu, semua tuh bersih teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkunjung di sini di Malaysia, jangan buang sampah sembarangan karena bakalan kena denda. Jadi teman aku tuh dulu ada itu teman kerja. Jadi ada teman aku yang baru datang nih ke Malaysia. Dia tuh buang apa itu teman-teman, voucher voucher pulsa kayak gitu, top up ya, buat isi top up itu. Dia buang buang sembarangan kayak gitu teman-teman, didenda 100 ringgit itu. Jadi dia tuh kena denda 100 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan tuh sekitar 300 ribu lebih kayak gitu teman-teman. Cuma kertas voucher itu teman-teman. Jadi jangan buang sampah sembarangan di sini karena 99% orang Malaysia itu bisa dikatakan 100%, 100% orangnya itu semua bersih teman-teman. Jadi buat kita para pengunjung ataupun yang datang ke Malaysia bekerja apa-apa, jangan buang sampah sembarangan di sini, bakal kamu kena denda.
sayang banget kan. Mendingan kalau kalian bawa apa itu kantong plastik, bawa saja, nanti bawa balik kalau di situ emang nggak ada tempat kotak sampah kayak gitu. Tapi di sini di mana-mana itu ada tempat kotak sampah teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah, untuk teman-teman yang baru datang ataupun yang mau berkunjung ke Malaysia, teman-teman jangan ucapin kata-kata yang udah pernah aku bahas di video aku yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat lah. Pokoknya jangan sebut kata-kata ini. Terus nomor selanjutnya di sini tuh teman-teman, motor sama mobil, kalau di sini cakap kereta, mobil, motor itu cuma ada di luar rumah teman-teman, nggak dimasukin ke dalam rumah kayak gitu. Tapi di sini tuh emang betul-betul aman teman, aman. Tapi juga ada juga pencurian kayak gitu ada, tapi nggak separah di tempat kita loh teman-teman. Cuma ditaruh di luar kayak gini teman-teman, nggak ada garasi kayak gitu, nggak ada. Tapi ada juga yang ada garasi gitu, ada, tapi banyak cuma kayak gini saja. Tapi herannya itu emang aman gitu loh teman-teman. Mungkin kita lihat, motor ditaruh di luar, mobil ditaruh di luar kayak gitu, nggak dimaling kayak gitu. Aku betul-betul shock, betul-betul heran, kaget banget sama orang Malaysia itu. Mungkin teman-teman juga yang baru pertama masuk ke Malaysia mungkin sama seperti aku kali ya. Jadi di sini tuh ada apa sih, bendera setiap negeri. Jadi Malaysia itu ada beberapa negeri ya teman-teman. Ada Perak, Kelantan, kayak gitu loh teman-teman. Dan semua itu punya bendera sendiri-sendiri seperti ini. Aku kan ada di Perak, jadi benderanya ini kayak gini. Jadi bendera yang dan benderanya itu semua kayak di depan rumah itu pasti ada loh teman-teman. Nah, ini tuh pengalaman aku ya teman-teman, pokoknya pengalaman aku yang baru masuk ke Malaysia kayak gitu, yang baru datang ke Indonesia masuk ke Malaysia seperti itu. Mungkin kalian sama atau kalian berbeda, atau mungkin ada yang lebih berkesan atau lebih kocak lagi, lucu lagi, boleh komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video aku. Terima kasih. Assalamualaikum.